Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam gitu dong Jawa. Baik, Kembali lagi ke podcast yang nggak penting-penting banget. penting Ya, penting. penting karena ini adalah sebuah podcast renew, asik. Bungkusan Renew secara baru, bungkusan baru mhm, dari Philo Talk sebelumnya yang Talks. Jadi Otara, rara. obrolan tanpa arah. Iya, oke, terus? Ngobrol bebas, tetap Tapi? ada rasa. Oke, di Gitu, situ lo di situ. maunya, boleh. Walaupun disclaimer, screen-nya masih typo. Karena Karena di screen-nya masih Potara. iya pape, Iya, namanya orang nggak langsung bagus, Pi. Nggak benar. pape, nggak apa. Ya, mungkin kalau kalian emang nonton kita nih, Ada, banyak tuh yang nonton. tapi kita komit deh untuk kita akan sering Oh posting iya. ya. Nggak, sebenarnya obrolan-obrolan podcast-podcast kayak gini tuh emang buat memenuhi ego sendiri aja sih sebenarnya. Bukan Makan kayak tujuannya untuk nyenengin orang. Ya kalau ada yang terhibur sih ya baik. iya sih. Alhamdulillah gitu. Iya benar. Yang penting gue sih emang seneng ngobrol sama lu aja. Oh gitu. Hmm. Kalau gue kan senang bikin something new aja, IP. Iya, jadi kan Betul. dikolaborasikan jadilah kayak Benar, gini-gini. benar. Karena kebetulan juga sekarang kita sudah dibantu oleh Ya, beberapa karyawan ada. alias Ya nggak apa-apa ya, ada yang ngedirect, kita benar, punya ada yang produser tuh punya produser baik. baru. Produser alias asisten juga, sutradara juga. Tiba-tiba produser Tiba-tiba pokoknya semua direktor semua model headphone. model headphone. Nanti kita kasih previewnya ya. Setelan si produser kayak mana? Produser banget. Oh tapi dia niat loh, sampai kan dia nge-guide topik ini kan, Iya. nge-guide ini kita apa? Topik-topik ya kan, gila. Main behind the scene nih. Hmm, Datang jam 1, gue jam 3. benar. Talent kan antum gue start. Kan gue mahal. Pasti. Biar attitude benar. Benar tuh. Kalau produser gue tuh profesional. Ini dari Gue di situ gue minta maaf. Ya. Di situ gara-gara mobil menderek ya susah lah ya, mohon maaf. gitu ya. Oh, mobil model ada aja ya kesialan hidupnya. Ya kan itu kan effort gue juga untuk nyambangin lo, denger keluh kesah lo yang banyak itu. Iya. Maksud gue. Ya kan ceritanya sebenarnya ini pengen ngobrolin apa yang terjadi di hidup lo aja kan. Enggak sih, tapi ngomong-ngomong masalah mobil mogok tuh ya. Wih, oke. Udah lewat tuh topiknya, tapi boleh. Iya kan maksudnya ngomongin masalah mobil mogok, itu kan jadi kayak sebuah problem gitu ya, nggak sih di hidup lu? Ya kayak ada aja gitu ya nggak sih? Mana mau jalan lagi, sumpah demi Allah gue kesel banget tadi. Iya, Ya, maksud tapi gua gimana harus dijalanin. kayak ada aja gitu masalah-masalah hidup yang tiba-tiba dateng, gitu ya. Kadang-kadang lu ngerasa nggak sih kalau misalnya jadi kayak, "Ah, kayaknya ribet banget dah. Kenapa sih harus jadi ribet?" Gitu. Kalau Walaupun kalau kadang-kadang faktornya eksternal. kalau nggak ribet bukan masalah, Mas. Oh, gimana sih maksudnya? Bener. Iya bener sih. Iya emang kok lu gampang banget kalahnya di perdebatan itu. Ya maksud gua, masalah mah pasti insidental, tiba-tiba aja ada. Nggak pernah kayak besok ada masalah ya gue jam 2 pagi. Nggak mungkin anjing. Tiba-tiba tapi jam 2 pagi ada masalah. Dan Oh, bagus juga tuh kata-kata. Masalah tuh bukan tiba-tiba jam 2 pagi, tapi tiba-tiba jam 2 pagi ada masalah. Itu bagus juga tuh. bukan bagus, itu statement general tapi lu nya aja nggak nyampe. Nih, ini nih nyampe nih di sini. Gitu. Lu gimana ya, Rong? Ya tapi ya udah aja. Ya Iya. harus dilalui, harus dikelarin gitu aja. Benar. Hal-hal seperti itu. Kan banyak juga hal-hal yang terjadi di hidup lu yang tiba-tiba out of nowhere. Anjing kok bisa begini? Ya tapi kan kalau nggak kayak gitu, lu nggak moving forward somehow. Kelas Bang Ridwan. Somehow. Maksud gue, Iya sih. jadi yang konteksnya lo kemarin ada kegagalan di hidup lo. Oh, itu yang episode 0. Lu nggak pernah expect kalau itu akan jadi Iya sih. kegagalan kan? Di topik di episode itu sih kayaknya saya cerita enak banget ya. Kayak lu ngomongin mau nikah. Tiba-tiba mantan lu dijambret, dibahas di Iya. Transjakarta kan nggak tahu. Yaudah berarti kita jangan bahas itu lagi ya. Kan udah moving forward. Tadi antum bilang sendiri moving forward. Ya kita moving aja ke depan. Tapi lu udah nggak keep in touch sama tuh orang. Kompleksitas tersendiri tuh. Itu uploadan kapan Anda bisa cek sendiri. Iya, Anda bisa cek sendiri itu uploadan kapan. Sekarang kita ngeposting juga kapan. Masa ngindar gitu. Udah lama banget. Iya udah. Maksud gua udah biarin dia dengan hidup barunya. Sekarang lu punya kehidupan baru. Benar, biarkan dia hidup dengan hidup barunya. Saya hidup dengan hidup saya sendiri. Yang lu mau bahas sekarang hari ini di kemasan baru ini, kehidupan baru lo. Parah. Oke. Ada cerita apa? Kasih tahu.
Ya sebenarnya nggak cerita sih, lebih kan gimana gimana akhirnya, gue punya ide buat ngemas podcast kemarin lebih proper dengan bantuan Mhm, Mas Dim, ya kan, dengan kayak produser ya ini. dengan produser ini kayak, ah, kayaknya lebih serius aja deh gitu. Makanya gue lumayan cari-cari nama tuh kan, walaupun Mmm, emang nggak ada diskusinya sih sama lu ya, lebih mhm. ke langsung, "Ah, ya udahlah ini aja namanya Enggak, Setara." at least tuh gue jadi pendengar yang baik buat cerita lu Iya. aja somehow. Karena waktu gua ajak bikin ini kan lu cuma kayak, "Ya lu konsep terserah lu deh." Udah gua asal ikut aja gitu kan. Emang konteksnya antara support temen sama mau terima beres sih Gue bukan sama. bukan maksud gue, ini kan maksud gue selalu mewadahi aja apa yang lu butuhkan aja, men. Sih gila. Gue mau baik jadi temen. Baik 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 baik, nggak ada yang bilang lu jahat. Gue sedih gitu-gituin banget dulu. Lu bukan goblin juga anjing, musuh Spiderman Iya, enggak maksud usah. gue, kalau emang kita ada mau yang dibahas, kita ngobrol di sini boleh diforumin aja. Cuman majority of it kayaknya akan menjadi cerita lu deh. How's your day? Itu lebih kayak memperlihatkan kalau gua nggak punya pacar, Enggak lah. nggak punya Orang kalau pasangan. misalkan nggak punya pacar belum tentu nggak ada cerita. Selalu ada cerita dalam hidup, men. Mau sendiri lu mau berdua, bertiga, bersepuluh Iya, juga. tapi maksud gua kan kalau jadi orang-orang kan, oh kayak, "Oh ternyata Vilo bikin podcast ini karena nggak ada yang nanya how's your day." How's your apa, gimana bahasanya? Bahasa Inggrisnya? Saya kurang TOEFL saya nih, Pak. Iya, Iya, gue menerima semua bentukan dari mulut lo itu, gue terima. iya, How's your day? how's Boleh. how's your Boleh, nggak day apa-apa gitu nggak apa-apa kan. nggak apa. Maksud gue Mmm, kan itu, lu ada cerita dari hari ke hari, gue dengerin aja. Kompleksitas-kompleksitas hidup lo, yang kadang lu pikirin tuh kalau, kok harusnya nggak kayak gini sih anjing nih. Tapi ya menurut lo itu suatu hal yang mau lu bahas, bahas aja. tapi gua nggak kompleks udah nggak kompleks lagi hidup gue ya, udah nggak Sa kompleks-kompleks amat. sa Karena kita ada order online by Janji Jiwa nih. Gila, cakep banget. Ini order online by Janji Jiwa. Selalu beli Janji Jiwa, dimanapun Wih, parah. store-nya, karena Janji Soalnya Jiwa store-nya banyak. iya, Iya kan? Store-nya banyak, bilang dong kalau nyarinya gampang. iya, Bener, enak thank you kopinya ya, Wat. iya, disponsorin kita sama Janji Jiwa. Baik, Amin, amin. amin. Bapak produser coba tolong nanti dibantu cari brand. Walaupun viewers-nya masih ada yang nonton. Jadi lu mau cerita apa? Aduh, sebenarnya sih nggak cerita apa-apa. Enggak, tapi satu poin ya, satu poin Heeh, ya, satu poin ya. Ini POV gue. mmm, Gue tuh kadang suka ngelihat elu, termasuk koneksi nih, mhm, podcast ini nih, mhm, itu sebenarnya hal yang simple banget kalau lu oke, mau jalanin. Dan ini tuh wacana yang dari, mmm, I don't know, 2 apa tahun yang lalu gitu, tapi baru satu video doang tuh keluar, itu juga seada-adanya di toko gue tuh. iya I mean sih. like sebenarnya itu tuh kalau lu mau gerakin, bergerak, cuman somehow kenapa jadi complicated banget dan baru terrealisasi Sekarang? berapa tahun kemudian gitu loh obrolan ini nih, maksud gue gitu loh. Kenapa kenapa Mmm, sih kenapa sih? Lu tuh suka terjebak dengan kompleksitas itu, tadi tadi gue mention itu kan, kompleksitas kompleksitas segala macam. iya, Karena menurut gue, lu tuh tinggal tinggal ya udah lu punya sumber dayanya, I mean like lu punya tools-nya, lu punya kameranya, lu punya laptopnya, lu punya jasa lu punya skill-nya. mmm, Tapi something about generating those kind of things itu, lu tuh nggak kenapa ya, mmm. lama banget gitu, kompleksitas itu sebenarnya simpel, tapi lu nggak gerak gitu, why? Nah makanya itu, Apa? semua soal perspektif. Maksud gue gini, kadang di perspektif lu kan Nggak, tapi jangan diberat-beratin banget iya ya, Dul. nggak Ya sedalam-dalam ini itu gua juga. gua sudah dalemin banget, Dul, biasa aja. Enggak, maksud gue Gua tuh nanya gini, simpel aja nih. iya, enggak, Mhm. tapi ini jawabannya harus dalam, karena sesuai nama saya Vilo. Vilo itu bokap gue tuh ngasih nama tuh Vilo tuh supaya Gua udah hidup kali tuh hidup tuh ini harus berfilosofis gitu. informasi aja nih, gua udah paling males banget kalau ngebahas dia tentang nge-labelin sesuatu tuh udah aneh deh menurut gue. Apa? Iya, maksudnya Vilo, nama lu nama Vilo? gue Vilo, jadi bokap gue tuh kayak memberi petuah ke gue, "Kamu tuh hidup harus banyak filosofinya," gitu. Jadi filosofis tuh kan apa ya, sebuah bisa makna gitu, kayak makna arti sebuah apa yang lu laluin tuh jadi kayak, wah ini Mmm, harus dipelajari dan harus jadi mhm. bahan pertimbangan untuk lu melakukan hidup gitu. Baik. Nah makanya gue balik lagi ke tadi kan kata lu, kenapa hal yang simpel jadi ribet buat lu? Kan seolah-olah jadi gitu kan. Iya, gua nanya gitu. Kayak, "Gue mau action nih, tapi kenapa nggak action-action bahasa kasarnya?" Padahal Iya, tools-nya ada, gini mhm. segala. Nah itulah, semua soal perspektif, Wan. Mungkin di Mhm. perspektif lu kan udah gampang lah, lu tinggal nge-tag. Enggak, tapi gua kan awam ya soal hal-hal Iya, yang kreatif ya. Cuma maksud gua kan lu kan punya background yang emang orang kreatif juga. I mean like it's kinda easy thing to do for iya you iya, somehow. gue ngerti gue ngerti. Banyak yang bilang itu juga, Iya tapi kan? maksud gue tuh lebih ke tadi,
di perspektifnya mungkin akan terlihat kalau di eksternal gitu yang ngeliatnya akan, kayaknya gampang lah lu tinggal ngetek doang, ngobrol, selesai gitu. Mmm, Cuman, gue tuh karena banyak apa yang menjadi diri kita sekarang kan yang ngebentuk kita kan sebelumnya kan, mhm, gitu. Nah, sebelumnya itu banyak hal-hal yang membuat gue gagal gitu. Jadi kayak gue merasa, "Ah, kalau gue buat ini nggak dengan preparation yang well, mhm, gue ngerasa itu nanti akan gagal," gitu. Jadi kayak gue harus mateng gitu, harus menjalankan mmm, semua itu harus detail, harus perinci, mulainya gimana ya, start-nya mmm, gimana ya, apa dulu yang harus gue itu, gitu. mmm, Gue nggak mau gerabak-gerubuk kayak dulu. mmm, Karena seolah-olah tuh dulu tuh kayak gue dinilai tuh mmm, terlalu gerabak-gerubuk gitu. mmm. Makanya gue mau semua well prepared. Jadi menurut lu ini waktu yang tepat? Nah, ini adalah waktu yang tepat menurut saya, Mmm, gitu. Selain mood-nya lagi bagus, mhm, ya bukan karena mood juga ya, maksudnya selagi kebetulan ada Mas Dim yang mau bantu, karena kan pas ah, obrolannya kan tadinya ketika kita nongkrong bertiga itu kan, mhm, nongkrong bertiga, ngobrol, tiba-tiba kayak, mhm. Mas Dim nih, "Ayo gue support apa yang lo Ah, buat," gitu. Karena oke, gue jujur kalau waktu yang pertama kita nge-tag, mmm, semua saya, mhm, yang nge-tag saya, ngedit mhm, saya. mhm, Kalau sekarang kan bisa dibagi satu ke lebih Dimas rapi, semua, jadi gue tinggal depan kamera aja, Dimas diem edit, dia mhm. nge-tag gitu maksud gua. Bukan karena emang faktor masa lalu lu yang emang kompleksitasnya ada di poin yang berbeda, enggak? Wih, Heh? iya sih, ya salah satunya juga itu. Ah, lu berkutat dengan hal-hal yang nggak penting tau. At least buat gua, sorry gua salin dulu deh. Wes, Mungkin menurut lu habaib habaib. menurut lu mungkin penting ya, cuma menurut gua kayak, Mmm. ih, masalah-masalah lu yang ada konteks-konteks tinju-meninjunya itu Oh, oh maksud lu nggak mau gua bahas di situ ya? kalau Maaf deh kalau kayak bukan, gitu. nggak apa-apa, Nggak maksudnya apa. itu kan kalau 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 soal tinju meninju kan saya juga sudah berdamai ya. Ya maksud gua kan itu kan juga salah satu calon investor Ih. calon investor ini juga, gitu loh maksud gua. Jadi Ah, kayak ya itu kan akhirnya terjalin dengan baik kan. Nah itu kan mhm, sebuah sebuah action yang harus gue lakukan tuh sebelum nge-tag ini, gue berbaikan mhm, dulu sama dia. tapi sekarang udah baik? Udah baik, bahkan kan, ide ini juga Ciuman nggak? dikit, tapi pipi sih, lebih ke pipi. Kalau baiknya ciuman maksud gue kalau dibaikin kalau masih berantem kan bisa-bisaan biasanya. Nah, Kalau lu kan sama mantan lu gitu kan? gimana? Oh enggak ya, berarti Enggak baik udah gue. baik udah baik. Cuman biarkanlah mantan gue udah hidup Mhm, dengan kehidupan yang baru kan, mhm. dengan sosok orang yang Temen baru. lu banyak banget yang dipukul sama dia, kebalik. Banyak yang mukul gue, anjing lu, gak usah diperjelas gitu lah Phil, goblok. Dari semuanya udah baik ya sekarang? Udah, That's why makanya karena semuanya udah selesai, makanya ini waktu yang tepat. bener, karena sebelum melakukan sesuatu diawali dengan tenang. Mhm, Semua harus tenang. Jadi kayak tenang, kalau lo tenang, mhm. lu tuh mulai hal yang Ah, lain lu tuh juga akan lebih aneh sih enak. kata gua. Lu kadang ini kayaknya terlalu ngebuka diri lu deh. Iya, Tapi kan satu poin lagi, jatuhnya kan bukan nggak apa-apa, gua mau satu poin lagi. Menurut gue sih menurut gue sih, mhm, menurut gue nih, mhm. sebagai temen lu nih, menurut gue lu kalau lagi anteng-anteng aja, malah larinya ke overthinking. Oh gitu. Berarti gue yang normal itu tidak Out of normal, nowhere tiba-tiba lu bisa datang ke gua besok nanya, "Men, kayaknya nih salah deh." Somehow, lu ngerasa di situ gak? gimana gimana? Jadi kayak gue tiba-tiba datang ke Ih, lu, padahal mah sebenarnya everything it was kayak normal aja. Out of nowhere tiba-tiba, "Kayaknya gua nggak harus kayak gini deh." Atau, "Kayaknya gua harus kayak gini nih." Gitu. Yang somehow gua define-nya, kayaknya emang elunya aja nih kebanyakan pikiran, sebenarnya mah just go as usual aja somehow. Di mmm, konteks-konteks tertentu ya. Lu ngerasa nggak itu di situ, lu di situ? contoh memulai podcast ini juga, Kal bisa kalau gue sih dicontoh. konteksnya lebih ke personal, gue bahas nih. Oh, Iya tapi ya let's say konteks ini deh. heeh. Maksud gue, kadang sebenarnya hal-hal yang ada di hidup lo berjalan seperti biasanya aja, cuman out of nowhere tiba-tiba lu kepikiran, "Enggak nih, harusnya nggak kayak gini nih." Atau lu tiba-tiba ngambil aksi yang, "Kok lu begitu ya?" Gitu. Oh, Konteksnya aja misalkan nih tahun lalu nih orang gue akuin lu bener nih tahun lalu nih. terus sekarang gak bener gue, jalannya sesat, apakah gue bertemu dukun? Enggak maksud gue. Tahun lalu lu oke, cuman somehow kayaknya
switching point-nya itu out of nowhere jadi jelek menurut gue. Maksud antum saya switching-nya ke Dajjal ke apa Enggak, kayak gitu? after lo melalui sesuatu yang lo nggak senangi tahun lalu itu, terus Oh, tiba-tiba sebenarnya lo bisa terusin aja apa yang baik yang udah lo lakukan selama ini, cuman kayaknya lo switching mode ke versi evil of yourself somehow, karena menurut gue, iya lo beda banget aja gitu. Dan itu yang nge-distract lo ya by the way, akhirnya lo movement lo agak terhambat dan sekarang baru bisa bikin-bikin kayak gini-ginian nih. kelas Bang Ridwan. Gue jadi kayak di juri dah. Maksud gue gini sih lebih ke Cerita dong, live events tuh. Pokoknya gue maunya yang di sini ngebahas lu aja dah. Nggak mau gue general. anjing emang ini kan padahal tadi di sebelum kita ngetek kan udah jelas ya. Iya. Diarahin juga sama bapak produser. Iya. Ngobrolin aja nggak apa-apa perspektif dia obrolin tapi nanti Iya. udah konteks general gitu ya. Kalau gue sih Tapi ini hal yang sering terjadi sama orang-orang juga loh. iya benar maksud gue ya mungkin ada orang yang kayak Konteks yang kompleksitas yang sebenarnya nggak ada tapi diada-adain karena overthinking. Correlate juga. Iya menurut gue lu kan omong pada umumnya. Kalau gue superhero. Gimana? Gue always know what's the solution of my problem somehow. Oh iya. Kalau gue sih gue nggak mau hidup di kacamata kuda ya. Apa tuh? Ya, mesti hidup lu kayak lu hanya mengerti apa yang lu pikiran aja gitu. Kalau gue gitu. Kalau gue kan lebih berpikir, gue berpikir seperti ini, coba gue lihat perspektif luar gimana. Gue juga lihat perspektif luar. Enggak lu kalau gue dengerin lu cerita. Kalau lu kan tipe kalau cerita gini, gue mau cerita nih, tapi gue udah tahu solusinya, lu dengerin aja ya. Gitu. Kalau gue kan tipe kalau orang Dul, nggak usah dibuka-buka banget, Dul. Ntar nggak ada yang mau berteman sama gue, anjing. Enggak, gue dengerin saran orang juga, gila. Tenang aja. Gue dengerin saran lu. Gue pengen cerita, misalkan, gue butuh POV nih. Ayo dong POV lo apa gitu, gue dengerin. Oke. Tapi ya kalau gue pribadi sih memang lebih memilih jalan ninjaku. Nah, karena banyak juga nih kan mungkin yang kita juga kan nggak tahu ya yang nonton siapa aja. Ya mungkin juga nggak ada yang tahu juga kan kalau kayak ya mungkin kalau karena di channel gue mungkin orang akan tahu ya. Iya. Maksudnya ini apalagi di konteks episode 1 juga antum kan lumayan mendeskripsikan saya banget tuh. Iya. Ya kan masalah gue dipukul orang, masalah mantan gue diculik, HP-nya, diculik HP jadi dicopet, ya kan. Maksud gue kayak mungkin ada yang bertanya, who is Ridwan gitu. Siapa sih Ridwan? Ya ampun, gue mah bukan siapa-siapa. Udah pokoknya nama gue Ridwan udah selesai aja. I mean like tapi kan nanti kan ada IG lu. Mas produser tolong ditambahin bawahnya Ridwan. Ridwan Aziz kan, Ridwan Aziz. Gue mah Ridwan aja, normal aja. I'm just normal human being who support my friend, that's all, you know like. Enggak maksudnya backgroundnya apa sih Mas Ridwan? Kan plastik gue udah selesai. Iya sih. Sebenarnya di episode 0 kemarin sih emang ya itu toko dia. Iya, ya orang juga pasti kayaknya kan ini kan akan correlate ke YouTube lo kan, akan masuk ke YouTube lo dan orang akan lihat juga kan. Maksud gue ya aja. Iya sih. Kalau introduction tentang gue mah orang yang banyak yang nggak ngerti itu tentang lu siapa sih? Sebenarnya. Tapi channel gua gimana? Ya enggak apa-apa kan, gue pengen cerita lu aja. Iya sih, enggak maksud gue lebih ke yang lebih ke yang ya maksud gue kan circle gue luas banget men. Baik. Maksud gue kayak ya kan gak semua circle gue juga kenal lu. Walaupun emang belakangan ini kalau gue datang ke orang yang baru gue kenal, gue bawanya lu. Ya, jadi rata-rata sekarang yang bahkan di komenan di feed Instagram lu aja yang komen isinya temen gua. Iya nggak apa-apa, orang mau udah tahu. Tapi temen gua nggak ada yang komen di feed gua loh. Jadi sebenarnya teman siapa nih? Ini karena postingan lu tuh terlalu dalam ya. Kalau gue postingan gue tuh yang gue posting tuh hal-hal yang emang receh aja. Ya gitu. Kalau lu tuh cancer banget nih. Jangan perasa-perasa banget. Sampai judul podcast aja ada rasa-rasanya. Ya enggak, itu kan bukan judul podcast slogannya. Oh iya. Kita ngobrol tuh nggak terlarang, ngobrol bebas. Baik. Tapi maksud gue tetap ada rasa. Ada rasa itu dalam arti gini loh. Kayak semua tuh boleh bebas. Tapi tetap harus ada maknanya gitu. Rasa tuh nggak berarti soal apa ya, soal rasa manis, rasa asam, nggak mesti. Rasa itu lebih ke sebuah penerapan dari apa sih, gue bingung. Iya lu, makanya maksud gue jawaban gue aja dari tadi lu belibet-libet. Pertanyaan gue nggak dijawab dari tadi. Kenapa lu ada terjebak di situ? Kompleksitas yang rumit dalam hidup lu yang bisa sebenarnya disimplifikasi aja. Man, come on. How come? Ya, tapi lu sekarang sih enggak ya. Dulu kenapa? Kalau dulu tuh ya karena mungkin terlalu banyak kalau kata anak Gen Z zaman sekarang tuh kayak masuk tuh Gen Z.
Lebih ke ini lu inget quotes ini enggak sih? Hmm. Orangnya tenang tapi pikirannya bertengkar, anjay. Oh, gue tahu itu, ada satunya. Ya kan maksudnya kayak Engkau yang panas di kepala tapi dingin di hati. Iya enggak maksud gue anjing dah. Iya, gue paham. Kayak gitu kayak orang yang kayak lu kan ngeliatnya tuh orang diem aja tapi pikirannya berisik gitu. Jadi selama ini lu diem. Nah kalau gue tuh ngerasa kayaknya kemarin tuh pikiran gue terlalu crowded aja. Jadi kayak gue nggak bisa fokus untuk menjalankan. Gue harus jalan kayak yang mana ya gitu. Terlalu banyak opsi jalan gitu. Maksudnya opsi jalannya banyak nih. Gitu. Kan nggak semua jalan yang bisa kita lewati. Akhirnya lu bingung mau lu ambil jalan yang mana. Jalan ninja lu tuh di mana sih gitu. Bener. Karena ya tapi balik lagi sih di perspektif gue kalau ngelihat jalan yang banyak itu sebelum kita melangkah sebelum kita melangkah kita harus balik lagi ke mensyukuri apa yang ada di sekeliling kita dulu. Baik. Contoh kayak gue misalnya, oh ini jalannya banyak nih. Emang gue ngerasa stuck nih. Karena mungkin ya udah gue sekarang ya alhamdulillah gue masih kerja kan. Gue masih kerja di kerja yang kayak gitu. Maksudnya masih kerja yang di perusahaan yang sama. Dan kayaknya ini perusahaan gue paling lama nih di selama gue berkarir. Ya kan? Jadi kayak gue ngerasa udah balance lah di sini, ya kan. Nah tapi aspek hidup lainnya tuh kayak terlalu banyak gitu. Jadi kayak gue harus kemana ya gitu. Nah makanya tadi gue memilih untuk tapi itu overthinking lu juga nggak sih sebenarnya somehow? Dalam yang mana nih? Lu ngerasa lu banyak jalan, sebenarnya yang di depan mata lu tuh ada cuma satu jalan gitu. Lu jalanin aja apa yang di depan mata lu somehow. Sebenarnya ya bisa ini deh, gue bisa itu deh, gue bisa ini deh, gue bisa itu. Somehow tapi lu nggak realize bahwa yang depan lu aja lu jalanin gitu sama nggak sih? Lu ngerasa gitu? Ya berat lagi. Hapus ini pertanyaan dalam amat. Gue tuh dalamin dulu. Ya soalnya maksud gue itu gue kadang-kadang trigger juga sih dari kayak apa yang terjadi sekarang di sosmed ya. Kayak ya kan pada saat tahun lalu itu kan gue merasa kayak hidup terus balance. Gitu kayak sampai ya Gen Z aja kan work life balance. Walaupun menurut gue lu nggak bisa work life balance. Ya maksud gue kerja, lu mau nyari kedamaian di kerja, ya nggak bisa. Kerja emang tempatnya buat pusing. Gitu loh. Maksud gue, ya lu kalau mau nyari damai di tempat kerja ya bukan tempat kerja, tempat damainya gitu. Tempat dugem. Maksud gue gimana ya? Jadi tempat pijet. Gue mau bikin ke jalan yang bagus nih. Gue mungkin yang bagus sih jalan. Damai itu tempat pijet. Damai, lebih ke damai licin sih. Cipanas ada tempat pijet enak. 80.000 full body massage. Ya. Maksud gue pijetnya itu. Tapi yang pijet nenek-nenek. Enggak juga mas kok keker badannya, kenapa urusan lu? Lu mau dipijit sama mas keker gitu? Wah, kamu saya pijit. Enggak. Wah. Tapi kenceng enak, gak maksud gue. Apa kenceng? Pukulannya? Puk. Dipukul gitu maksudnya. Enggak, lagi lebih ke konotasinya dipijit sama mas terus kenceng tuh jadi aneh buat gue. Jangan dihapus aja ya. Skip aja ya. Mas tolong dihapus deh. Aneh gitu. Enggak aneh. Bisa dipijit sama mas. Mas kenceng. Baru kenceng gitu. Enggak, lu lembek, Bil. Ya enggak, makanya gue mencontohkan. Anjing emang iya sih. Masih gue capek banget gue. Enggak, tadi lagi bahas apa sih? Iya, tempat apa sih? Enggak. Ya, jadi menurut lu nggak ada work life balance? Menurut gua ya work life balance tuh ada emang, tapi dalam konteks di perspektif gue ya. Kayak ya apa namanya work life balance tuh mungkin lebih ke bukan tadi konteksnya bukan kayak menurut nggak tahu sih apa namanya sepengertian gua kalau orang-orang yang kayak di zaman sekarang tuh kayak sering bilang gue nggak nyaman nih tempat kerja sekarang kayak nggak bisa work life balance gitu. Maksud gue kayak pusing gue di kerjaan sekarang gitu. Maksud gue kan kayak ya emang kerja tempatnya pusing, maksud gue gitu. Tapi lu pusing nggak di tempat lu kerja sekarang? Enggak sih. Ya berarti lu nggak dikasih kerjaan sama kerjaan lu, jadi lu nggak pusing. Tapi lebih ke oh ya udah setiap harinya ada kerjaan ya lu nggak pernah pusing pekerjaan lu? Ya maksud gue lebih ke kerjain aja, udah nggak usah dipusingin. Lebih ke gitu kayak pusing kerjaan nih, ini kerjaan ya pusing, maksudnya pasti lebih kayak ada gimana ya cara nyelesainnya ya. Tapi kalau misalkan gue lagi suka main ke kantor lu itu berarti lu emang lagi gak ada kerjaan nih? Apalagi emang lu tinggalnya masa gue bongkar serius? Enggak Pak, Vilo kerjanya rajin kok, baik deh.
Nggak, maksud gue lebih ke gue udah bisa estimasi aja gitu. Kayak, oh nih, udah isi kerjaan, deadline-nya sekian. Gitu kayak, bisa nih gue kerjain nanti jam segini. Atau let's say kayak dikasih kerja jam 11. Gue kerjain dulu dikit setengah. Nanti setengahnya lagi pas mau selesai, gue kerjain lagi lanjutan. Misalnya karena lu datang, ya nanti gue lanjutin lagi jam 3. Tapi maksud gue secara ritme kerjaan lu lah. nggak pernah ada permasalahan sebenarnya, dan harusnya nggak jadi masalah ya secara general ya. Karena gue merasa balik lagi ke tanggung jawab. Maksudnya kayak, ya udah emang kerja tempat tanggung jawab kan. Jadi kayak, ya udah selagi itu emang datanya harus hari ini ya udah. Lu tipikal yang bertanggung jawab banget berarti ya. Alhamdulillah. Hebat lu tuh situ. Enggak, gue bertanya lu bertanggung jawab gue. Tapi lu kadang kurang bertanggung jawab sama orang-orang. Jangan dia terlalu personal. Oh gitu jadinya. Iya. Baik. Ya gue ya kayak gitu sih, lebih ke ya work life balance tuh menurut gue tetap ada lah. Kayak konteksnya kan, ya udah lu Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu lu happy deh. Kalau emang lu enggak, lu kalau happy kemana sih biasanya? Tipe kalau orang yang enggak happy ya maksud gue banyak topik, maksudnya banyak topik. Enggak, jawab dulu, lu biasanya happy kemana? Lu kadang tidur di rumah, lebih recharge di rumah. Itikaf. Puasa dong Ramadan kemarin. Amel? Ya itu tergantung ya. Bestie apa? Bestie party. Enggak, maksudnya lebih ke ya ada mungkin ada partai kan kayak aku pingin banget deh gitu kayak lagi lu cari ketenangan di situ. Iya, ya minum misalnya kayak atau ke tempat kayak gitu-gitu. Ya tapi bukan buat ini, bukan buat apa? Bukan buat melepas apa? Apa nggak tahu gue apa yang otak lu. Maksud gue nggak melulu ke situ juga healingnya kayak ya tadi gue bilang maksudnya. Tapi butuh kan maksudnya. Itu kan lebih ke karena ajakan teman aja, maksudnya kayak bestie gue kayak, ayolah ini gitu. Ya udah kan gue karena gue termasuk people pleaser ya. Maksudnya self claiming gitu aneh banget anjing, gue selengkat weh. Jangan self claiming anjing. Enggak, maksud gue kayak tipe orang yang gue lebih seneng ketika sama-sama orang-orang kan. Kan ada orang yang kayak, gue happy kayak gue kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu gue mau happy sendiri ya. Gitu, gue mau ngasih makan ego gue gitu. Kalau gue bukan tipe orang kayak gitu. Gue tipe yang kayak ya kayaknya gue seneng deh kalau ada jadi side orang gitu. Jadi kayak misalnya kayak teman gue nih Adit nih, ya Phil Sabtu Minggu keluar lah ayo jalan. Itu dalam rangka lu after all apa ya seminggu lu kerja ya normal aja ya. Ya seminggu kerja nih Sabtu gue udah suntuk nih di rumah nih misalnya kayak karena minggu lalu misalnya dan lu nggak bisa ketemu ketenangan ketika lu bekerja dan itu emang sebuah realita yang harus lu terima. Bener. Itu maksud gue. Berarti work life mulai sekarang jangan ngomong bahasa Inggris sih kalau buat lu. Oke. Maaf. Enggak, maksud gue gue minta maaf kalau gue banyak koreksi sama lu. Iya gak apa-apa, maafin gue. Kalau produser, kalau sutradara yang ngarahin gue. Nggak, berarti menurut lu nggak ada yang namanya ketenangan dalam kerjaan. Berarti work life balance itu konsepsi yang salah. Iya, menurut gue sih bukan salah secara viral. Menurut gue sih nggak salah, cuman lebih ke harus lebih artinya tuh harus lebih didalamin lagi gitu. Bukan berarti kayak orang mau work life balance, maksudnya kayak dengan entengnya orang gue harus work life balance nih gitu. Lo harus mengerti dulu detail-detailnya gitu, kayak apa yang membuat lo merasa tidak work life balance. Karena work life balance itu bukan soal kondisinya tapi tergantung elunya. Asik. Itu maksud gue. Berarti sekarang lo ada lagi di kondisi apa? Gue lagi di kondisi ya gue nanya aja. Lo lagi ada di posisi apa sih yang membuat lo ngerasa kayak lo balance banget sekarang gitu ya? Litas kunu ilaiha. Najis. Astagfirullahaladzim, enggak bukan menajis maksud gue. Iya maksudnya muslimin banget tuh. Lu baik. Jadi gimana lu lagi ada di situ? Iya, maksudnya lagi akhirnya gue rasakan adalah tenang tuh ternyata mahal ya gitu. Kayak dengan tenang tuh lu bisa mencari, akhirnya lu bisa jernih gitu, bisa jernih untuk memutuskan sesuatu, memikirkan atau bisa pelan-pelan menyelesaikan masalah lu gitu. Menurut gue itu sih. Berarti semua masalah-masalah yang ada di hidup lo, termasuk kasus pemukulan itu
Kayak kalau Lu kasus-kasus lu bisa soalnya gue enggak, maksud gue bisa lu selesaikan dengan ketenangan yang lu punya. iya tapi gue lurusin dulu ya kasus-kasus pemukul bukan berarti gue memukul ya, tapi gue lebih ke dipukul. Maksud gue karena konteksnya lu ngomong kayak kasus-kasus pemukulan itu seolah-olah kayak gue tukang mukul. Iya kan, tapi case-nya pemukulan. Iya, tapi gue yang dipukul. Maksudnya gue lebih ke korban. Ya nggak apa-apa jadi korban, jadi pelaku, jeruji lu. Nggak apa-apa. Berarti lu semua masalah yang ada di hidup lu bisa lu selesaikan dengan ketenangan yang lu punya sekarang. Ya gue nggak bilang masalah gue udah selesai semua, tapi maksud gue problematik masih lu hidupnya. Ya kayak lu gak punya masalah gitu. Iya. Tapi ya maksud gue kayaknya akhirnya gue menemukan apa ya, arti kayak sebenarnya cara menyelesaikan masalah tuh ya emang pasti kan kita mikirin gimana caranya menyelesaikan masalah hidup kita kan. Tapi kan banyak orang yang memikirkan caranya aja tapi lupa harfiahnya tuh lu tenang dulu deh baru lu bisa selesaiin masalah lu gitu. Kadang orang nggak nemu solusinya karena udah terlalu kompleks pemikirannya gitu. Gue cuma mikirin gimana nih mau biar cepat selesai gitu. Padahal nggak harus cepet-cepet, pelan-pelan aja. Yang penting selesai. Enak tuh. Kok jadi gue ngomong jadi kayak salut ya. Oke. Lu lagi ada di fase zen. Lu tau gak zen tuh? Iya apa tuh? Zen Malik. Bener Zen Malik gitu dong? Enggak harus ke situ juga. Oh, enggak. Udah lu cerita tentang diri lu aja, enggak usah nge-punchline gue aja. Gue gak dikasih punchline. Porsi lu enggak di situ. Masa gue gak dikasih punchline? Berarti lu sekarang udah enggak ada khawatiran tertentu tentang diri dan apa yang terjadi di hidup, jalanin aja ya. Jalanin aja. Gue khawatir sebenarnya. Sebenarnya gue ada khawatiran. Cewek. Tuh dulu gue mau belok dulu nih. Anjing lah. Cewek mulu hidupnya enggak maksud. Iya enggak maksud gue kan. Ketenangan itu bisa datang dari perempuan. Enggak. Tapi bukan satu poin, bukan satu-satunya, tapi itu salah satu ketenangan terbesar loh. Iya. Once lu pulang ke rumah. Tapi ketenangan terbesar gue sekarang bukan itu. Chelsea gue. Walaupun sekarang makanya tadi gue bilang, gue kalau dibilang lagi tenang. Gue kalau tunggu dulu dong, gue selesai nonton Chelsea bikin khawatir anjing, apa lu dik-dik. Makanya gue bilang, tadi tuh anjing lu. Tadi tuh ketenangan gue melihat Chelsea menang. Tapi kan karena lagi bapuk. Enggak, tim bagus. Lagi bapuk sekarang. Iya. Gue akuin lagi. Dulu bagus. Ya, CWC. Pak banget anjing. Ya KJD kan. Gue juga pernah menang di situ, cuma beda versi aja anjing. Ya masih FA, masih apa, masih. Bukan ke World Cup kan? Iya masih. Gue pernah. Masih. Gue Citizen by the way. Ya tapi biru banget kan emang. Nah, Citizen juga biru. Iya deh. Enggak maksud gue, tapi dulu dia Chelsea jelek, sekarang baik. Iya. Sama kayak lu gitu juga kan. Iya gitu. Dan maksud gue, iya walaupun kalau Chelsea dulu bagus, sekarang jelek, berarti gue sekarang jelek dong. Enggak, dulu Chelsea bagus. Dulu bagus, zaman-zaman Abramovich bagus. Iya, maksud gue sekarang lagi guncang aja. Iya. Kalau lu terbalik berarti. Iya, gitu. Dulunya lu jelek. Harusnya sekarang merasa baik. Harusnya. Ih, anjing najis banget. Enggak, gue bukan merasa baik. Gue bukan merasa baik, tapi gue merasa hidup gue lebih baik dari sebelumnya lah gitu. Dari gue yang sebelumnya. Karena ada ketenangan dalam hidup lo. Betul. Karena hidup ini tidak melulu soal tergesa-gesa dan terburu-buru. Tapi hidup ini soal bagaimana cara menyelesaikannya. Ih, kelas. Jadi itu adalah topik yang bisa kita obrolin hari ini. Nggak bisa. Gue sampai sekarang juga nggak tahu ini ngobrol tentang apa. Gue sih lebih fokus kayak apa yang terjadi di hidup lo aja sih. Iya. Ya tadi sebenarnya gue juga salah satu kenapa gue pengen lu cerita aja. Karena menurut gue semoga bisa menginspirasi orang-orang. Kayak tadi maksudnya gak semua orang tuh maksud gue gini. Mario. Maksud gue adalah orang tuh banyak cari bahagia. Tapi lupa sebenarnya kata bahagia itu nggak ada. Yang ada tuh tenang. Oh iya. Iya kan? Baik. Lu nih ini gue coba menganalogikan ya. Iya, gue juga coba mengikuti analogi lu. Lu capek nih hidup di kota nih, ya kan? Lu pusing ngeliat macet, lu pusing ngeliat kamera, karena kayak tilang segala macam, banyak lah gitu yang bikin lu pusing. Tiba-tiba nih lu pindah ke daerah yang view-nya bagus, langsung menghadap gunung, udaranya sejuk, anginnya adem, terus view-nya bagus. Bekasi tuh. Iya, maksud gue misalnya lu tadi hidup di Bekasi nih, iya kan? Terus tiba-tiba lu ke daerah nih ke mana ya? Misalnya ke ini deh, ke Pulau Seribu deh. Iya. Maksudnya pantai langsung lihat biru-biru gitu, seger gitu.
Sebenarnya yang lu rasakan tuh apa? Ketika lu nyampe ke pulau itu atau ke apa, atau ke Tenang, pandangan tenang banget itu parah. kan tenang, maksud gua orang tuh bilang, "Oh gua bahagia gua di pulau ini," gitu. Padahal Mmm, sebenarnya lu bukan merasakan bahagia men, lu merasakan tenang. ya tapi tenangnya nggak cukup. Tenang cukup, tenang tuh menurut gua cukup. Itu Mmm, maksud gua gini, nggak melulu tuh semua soal soal apa ya, kayak Kelipet kaki tuh. nggak melulu semua tuh soal kayak, "Aduh gua bahagia deh kalau gua kayak gini," gitu. Sebenarnya Enggak, bener tapi kayak menurut lu emang tenang itu hidup di desa maksud lo? ya enggak, maksud gua contoh gini, orang mau banyak duit gara-gara Berarti apa? orang di kota nggak Ini orang hidupnya nggak orang tenang? orang mau punya banyak duit gara-gara apa? Karena biar bisa jajanin orang. Ya maksudnya dia bisa jajanin orang biar apa? Maksudnya kan dia dia Biar dia happy bisa jajanin jadinya. orang tapi dengan kondisi dia masih punya harta lagi kan. Konteksnya Mhm, gitu kan. Tapi mhm, kan sebenarnya dia yang dicari apa? Dia tuh mau tenang. Dia bisa bisa ngebahagiain orang lain, tapi mhm. dia tenang. Iya, gue Gitu. paham. Nah, jadi maksud gua adalah semua itu soal tenang. Mmm. Lu pun menyelesaikan masalah juga harus tenang. Tapi kalau Lu tuh pun menjalani hidup tapi harus gini tenang. dulu, bicara soal ketenangan juga tentang perspektif tau. Kenapa? Ada loh orang yang merasa tenang hidup di tengah kota, di tengah Iya, kan makanya gua bilang crowded-nya. itu kan tadi gua disclaimer, itu analogi. Analoginya ketika lu hidup di kota terus pindah ke desa. Lu merasakan tenang di situ. Nah, itu adalah sebuah analogi. Analogi itu nggak berarti orang yang hidup di kota salah, terus hidup orang yang di desa tenang. Jadi tenanglah ke desa. Nggak gitu konteks gua. Tenang, Capek gua emosi. sabar 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 sabar. Maksud gua lu memancing emosi gua. Kayaknya udah nggak bagus Enggak, nih gue di nanya podcast. doang. Berarti lu di situ ngerasa bahwa ketenangan itu lu bisa dapatkan ketika lu dari diri lu sendiri. Kan Iya, nggak tergantung dari lingkungan, bener nggak gitu. tergantung dari di mana lu berada, tapi ketika lu menemukan zen dalam hidup lo, Mhm. yang gua bicarakan ini gua ngomong tentang diri lo, tentang diri gue sih. Kenapa jadi Ah, gue yang mentransliterasi dengan lebih baik anjing? Gitu iya, maksud lo? gitu maksud gua. Jadi kayak, Mmm, ya itu kayaknya apa ya, sebuah konklusi yang ingin gua coba mhm, sharing lewat mmm, obrolan sama lu. Kayak mmm, kayaknya kita harus, menurut gue adalah mmm. walaupun kita ngobrol tanpa arah ini, Nggak, gini ada arahnya kok. ada arahnya kan? Arahnya adalah membongkar semua cerita lo. Ini kan nggak kata kalau yang nonton kan kayak tidak relate sama Tapi nanti saya. next episode kita ngobrolin tentang lu lagi tapi Iya cewek bener, ya. bener, pas ini kan udah azan nih, ya kan? Jadi Iya. Kita tutup dulu. jadi kita tutup Tapi dulu. nanti ngebahas tentang cewek-cewekan lo itu ya. Boleh boleh. Yang terakhir itu ya Boleh, kemarin. nggak usah. Ya pokoknya hiduplah dengan tenang, Yang waktu itu lu peluk-peluk. pokoknya kita hiduplah dengan tenang, Iya, biar iya, ada arahnya. iya, Jadi tetap terus iya. tungguin Mhm, Otara, mhm, obrolan tanpa arah, mhm, ngobrol bebas, mhm. tapi tetap ada Rasa rasa. jijik banget. Betul. Thank you.